lagi di channelku Awang Chan ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu request dari beberapa temen ya, atau subscriber gitu, tentang cinta beda agama gitu. Nanti habis bikin video ini aku juga bikin tentang cinta beda usia mungkin terus beda jarak atau long distance relationship, mungkin kalian butuh. Aku juga kadang-kadang pengen bikin yang love reading ya, karena apa, kita juga perlu belajar tentang relationship ya. Meskipun sebenarnya kalau aku memandang tentang relationship itu bukan melulu tentang baper-baperan atau bucin atau apalah istilahnya anak sekarang ya, istilahnya zaman sekarang gitu ya, tapi lebih kepada ujung-ujungnya tetap self development, ujung-ujungnya juga demi kita agar jadi orang yang lebih baik gitu ya, dan ujung-ujungnya yang paling akhir ya tetap spiritual gitu ya, karena apapun fase kehidupan kita, apapun yang kita jalani itu termasuk relationship, tentu itu juga salah satu cara atau salah satu jalan gitu ya kita untuk semakin mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta, yaitu caranya dengan memperbaiki diri kita sendiri dari aspek apapun ya, mulai dari fisik, akal sampai ke jiwa. Oke. Untuk yang cinta beda agama itu, di sini aku pakai deck ini ya, aku jadikan 2, nanti aku shuffle per ini. Cuman aku tadi udah shuffle yang pakai deck beda, terus yang keluar ada 2 kartu ini, dan memang feelingku ya 2 kartu ini gitu ya. Ini akan menggambarkan pile 1 itu ya, Knight of Cups-nya. Kemudian Three of Cups-nya akan menggambarkan pile 2. Silahkan pilih. Kenapa aku pilih 2? Karena cinta beda agama ya pilihannya ya cuma 2 ya. Jadi itu silahkan dipilih. Menurut kalian yang mana? Oke. Aku kasih waktu 5 detik buat milih, langsung menuju ke pile 1. Bye. Halo yang pilih pile 1 atau Knight of Cups ya. Kita lihat. Aku perlu shuffle ya. Kita lihat dulu gitu kondisi hubungan kalian saat ini gimana. Tentu judulnya cinta beda agama, jelas kalian punya agama yang beda ya. Atau beda kepercayaan aja ya, karena kadang ada orang yang punya kepercayaan apa gitu, cuman nggak terikat sama agama, ada juga ya. Itu ya hak sekali lagi aku ngomong, itu hak eksklusif masing-masing orang ya. Kepercayaan terhadap Tuhan itu masing-masing orang, dan tidak ada orang yang berhak untuk mengotak-atik atau mengintervensi ya. Itu di sini ada Seven of Swords, ada Ace of Roots. Ini hubungan kalian saat ini ya. The Chariot, nanti aku shuffle lagi ya, aku jelasin hubungan kalian saat ini. Ini baru awal, aku rasa terlihat dari Ace of Roots-nya ini ya, dan Seven of Swords. Tentu salah satu dari kalian ya, ada yang menjanjikan, oke, aku akan masuk agama kamu kalau kita nanti menikah. Dan tentu karena Seven of Swords, tentu itu nggak serius ya, maksudnya bukan nggak serius, justru sebaliknya, kamu yang akan diajak ke agamanya dia setelah waktu berlalu gitu. Jadi seperti itu ya kondisi hubungan kalian saat ini ya, baru ya, jadi baru mulai ya, baru awal-awal. Jadi kamu masih ngerasa senang ya, kamu masih ngerasa bahagianya gitu ya, kalian berdua gitu, karena masih awal tadi ya. Kita lihat untuk kelanjutannya kayak gimana gitu. Terus The Chariot tadi ya yang aku bilang ya, akan ada perpindahan. Oke. Ada The Sun, Six of Pentacles, ada
Five of Pentacles ya. Ntar satu lagi ya. Queen of Fruits atau Queen of Wands. Kalau secara perasaan atau secara cinta gitu ya dia cinta sama kamu gitu. Dia natural aja gitu. Cintanya itu lebih kepada yang ya kasih sayang lah ya intinya ya. Desannya ini dia ngerasa bahwa ketika sama kamu dia itu bisa ngerasakan menjadi dirinya sendiri itu, nggak harus jadi orang lain. Dipikir padahal biasanya orang-orang di sekitar dia yang seagama itu malah justru tidak menerima dia apa adanya atau mungkin menjudge atau apa, sedangkan kamu menerima dia apa adanya sehingga dia bahagia dengan dirinya sendiri gitu loh. Cuman memang dia cukup kuat terhadap agamanya gitu ya. Dia cukup kuat dalam memeluk. Tentu salah satunya dia juga cukup tidak punya gini. Tentu kalau udah relationship itu udah semakin lama kan suatu saat akan komitmen gitu ya. Dia itu sebenarnya bukan putus asa ya, tapi sebenarnya dia tuh menganggap bahwa kayaknya aku nggak bisa deh gitu meyakinkan kedua orang tuanya dia gitu. Padahal sebenarnya keinginan dia itu pengen sama kamu gitu, terlepas dari agamanya apa. Jadi dan kenapa dia ngerasa ini ya nggak punya kemampuan untuk meyakinkan, karena keluarga kamu termasuk keluarga yang fanatik banget ya. Jadi dia tahu bahwa keluarga kamu tidak akan mengizinkan kalau kamu diajak balik menjadi ngikut agamanya dia gitu. Atau misalkan membiarkan kalian menikah dalam kondisi dua-duanya beda agama. Tentu dia yakin bahwa keluargamu tidak akan mengizinkan itu. Cuman perasaannya dia tetap semakin besar dan perasaannya dia tuh nggak bisa hilang gitu loh. Pengen sama kamu meskipun dia tahu hasil akhirnya gimana tuh, dia tahu sebenarnya. Tapi dia tetap berusaha karena ini masih awal ya. Ada Three of Cups, oke. Ten of Swords, Nine of Pentacles, Four of Cups, Four of Pentacles, satu lagi ya. Terakhir ada Knight of Fruits, ya keluar lagi ya. Ya dia ini bottom of the deck-nya ada Ten of Cups. Dia pingin kalau dibilang menikahi, pengen gitu. Bukan sekedar pengen ya, itu sudah menjadi tujuannya dia, salah satu tujuan hidupnya dia, dan salah satu intinya kalau kalian bisa bersama tuh udah bikin dia lengkap hidupnya gitu. Cuman terpaku dari keluarga, dan tentu kalau kalian masih meneruskan hubungan ini, kalian tetap diem-diem ya, maksudnya backstreet, dan lama-kelamaan keluarga kalian tahu gitu tentang hubungan ini, dan kalian akan berada dalam fase pada saat cinta kalian udah dalam banget ya, dua-duanya itu justru dipaksa untuk berpisah ya, Ten of Swords-nya. Dan tentu kalian pada saat itu, ini energi masa depan ya, tentu kalian pada saat itu ngerasa terpuruk karena Ten of Swords ya, ngerasa bener-bener ya kayak kehilangan separuh hidup, separuh nyawa gitu. Cuman berjalannya waktu, ada Nine of Pentacles,
kalian berdua sama-sama menunggu kalian, dan juga ini ya, Four of Pentacles dan Knight of Fruits, kalian sama-sama menunggu, kalian tetap sama-sama mencari cara untuk biar gimana caranya kalian berdua bisa bersatu gitu. Dan kalau dari energinya ujung-ujungnya gimana sih gitu ya, akhir dari cerita ini. Untuk energinya di pile 1 ini tentu seperti di awal, dia tetap akan menikahi kamu, dia tetap akan datang ke orang tua kamu, tapi dalam kondisi dia pengen masuk agama kamu gitu ya. Cuman nanti di tengah-tengah perjalanan pernikahan kalian itu tentu dia ingin mengajak kamu mengikuti agamanya dia gitu ya. Ini tergantung kamu. Ini energinya masa depan tuh seperti ini. Cuman ini juga nggak bisa resonate ke semua orang ya, karena ini general reading. Tentu akhirnya seperti itu. Karena ini belum terjadi, mulai sekarang kamu coba untuk merenung dulu gitu loh. Yang harus aku utamakan yang mana, aku harus kayak gimana. Dan ingat, ketika kamu mengambil suatu keputusan, tentu kamu harus siap dengan resikonya, apapun itu. Keputusan yang kamu ambil, entah tetap lanjut sama dia atau mungkin karena ini masih awal ya, kalian berteman aja, atau udahlah kita cari masing-masing yang seagama gitu. Terserah kamu, itu tergantung kamu, karena yang nonton ini kamu kan ya. Tentu apapun keputusannya akan mengandung atau akan membawa tanggung jawab atau resikonya masing-masing, dan kamu harus merenungkan itu, mana yang harus kamu pilih, dan kamu harus memilih. Jangan lama-lama, karena kalau semakin kalian dalam perasaannya, maka akan semakin sakit untuk berpisah gitu ya. Itu buat yang pilih pile 1. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang udah support channel ini. Buat teman-teman klien yang udah langganan ya, makasih banyak udah jadi temen ya. Dan secara nggak langsung atau secara nggak sengaja kalian berkontribusi untuk membantu mengembangkan channel ini juga ya. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini ya, yang belum subscribe, like, komen positif dan juga share, silahkan ya. Karena dengan begitu ya, siapa tahu ada orang yang dengan kalian mendukung, terus ada yang tiba-tiba nemu, terus ternyata jawabannya di sini toh gitu. Oke, yang mau private reading atau personal reading, ada nomornya di bawah, silahkan klik, tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke pile 2. Ada 3 of cups ya. Kita lihat, aku shuffle dulu. Ini gimana hubungan kalian saat ini gitu ya. Ini cinta beda agama. Page of cups, the lovers, the hangman ya. Oke, dari 3 kartu ini kalian, nggak cuman kamu ya, tapi dia juga ngerasa ketemu soulmate. Dan tentu ini masalah yang berat ya. Dua-duanya ngerasa bahwa ini adalah soulmate, dan relationship ini tidak hanya dalam taraf cinta yang ya, perasaannya dalam banget aku rasa di sini dua-duanya. Dan ini awal ya, Page of Cups, baru ketemu sebentar gitu kalian udah klik, dan bener-bener sebenarnya kalian berdua nggak bermaksud untuk bersama, karena dua-duanya paham bahwa ini nggak mungkin bersama karena beda agama gitu ya, beda kepercayaan. Tapi karena waktu mempertemukan kalian gitu ya, takdir membuat kalian jadi saling mengenal, dan perasaannya langsung the lovers. Dan ini membuat kalian pusing ya, the hangman. Tapi kalian berdua nih masih kayak sahabatan gitu loh, belum yang punya
belum punya ikatan gitu. Ini oke. Wheel of Fortune, King of Fruits. Selanjutnya gimana ya? Oke, The High Priestess. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalian berdua itu sama-sama sadar ya bahwa bahwa hubungan ini tidak mungkin gitu loh. Tapi di satu sisi seperti itu. Di sisi lain, Wheel of Fortune, kartunya mengatakan bahwa memang kalian tuh ditakdirkan untuk bersama secara jiwa ya. Nggak usah memikirkan tentang hal-hal yang keterikatan dunia lah intinya ya. Secara spiritual, secara jiwa, kalian memang benar-benar soulmate ya. Aku kayaknya udah bahas di video sebelumnya ya, yang tentang silent treatment itu tentang soulmate ya. Mungkin kalian bisa nonton meskipun nggak dalam fase itu, tapi kalian bisa nonton, di situ ada penjelasannya ya tentang soulmate. Intinya memang kalian berdua dimaksudkan untuk bertemu. Memang semesta sengaja ingin mempertemukan kalian, dan tentu kalau soulmate pasti akan langsung klik dan langsung jatuh cinta ya, bukan jatuh cinta lagi, udah saling mencintai. Dan The High Priestess jelas kalian berdua sama-sama kuat gitu ya, secara agamanya tuh kuat. Tapi di sini ada The Hierophant. Sepertinya takdir mengatakan lain. The Hierophant ya. The Hierophant ini bisa kartu pada akhirnya kalian akan menikah atau memutuskan untuk menikah, atau ada kesempatan besar untuk menikah. Ini kan energi masa depan, ada Four of Wands ya kan, jelas. Aku kaget ya, kenapa kok kalian bisa komitmen, padahal awal-awalnya tuh sadar ya bahwa ini nggak mungkin akan bersama gitu loh. Tapi kok ya kan, ini bottom of ya. Sebentar, tak naikin biar kelihatan ya. Ada Four of Wands, kemudian King of Swords, Page of Pentacles, Ten of Pentacles, Two of Swords, dan ada Queen of Cups. Biasanya nih kalau tentang pernikahan gitu ya, kartu kayak gini, terus kayak gini ya kan, kayak gini, ini biasanya mengindikasikan tentang komitmen yang karena Ten of Pentacles ya, jadi komitmennya itu lebih long last ya. Jadi memang ya aku nggak tahu ya, tapi aku ngerasa bahwa gimana ya, aku ngomong tentang agama itu sebenarnya riskan banget. Aku bukan yang berhak ngomong tentang agama ya, karena aku nggak ke arah situ, atau aku bukan ahlinya di situ gitu loh. Secara keilmuan aku bukan ahlinya di situ, tapi aku akan berbicara sesuai dengan satu pengalaman ya kan, yang kedua sesuai dengan keilmuan, jadi psikologi dan juga tarot spiritual gitu ya. Itu jadi kalau aku bilang ya, ini dari perspektif itu tadi ya, entah kalian mau setuju atau enggak silahkan, boleh ya kan. Apapun sebenarnya ya, apapun agama kamu gitu loh, kalau kamu meluknya dengan erat dan kamu bener-bener oke, aku memilih agama ini dan aku berjuang menjadi orang yang baik di agama, menurut agama ini atau jalan ini gitu ya. Anggap aja agama itu jalan ya, untuk menuju Sang Maha Pencipta gitu. Sudah benar-benar memutuskan dan kalian menseriusi itu gitu. Karena kalian atau kamu mungkin dulu kemarin
masih masa pencarian, terus akhirnya memutuskan untuk memeluk satu agama, tapi kalian bertanggung jawab dan benar-benar serius terhadap agama yang kalian peluk, tentu itulah yang bagus itu. Tapi kalau masih fase pencarian ya tentu pasti naik turun ya. Kalau fase pencarian tuh biasanya akan membandingkan antara satu dengan yang lain dan masih ingin aku nyoba ke sana, aku nyoba. Dan itu nggak apa-apa, kan aku bilang kepercayaan atau agama tuh hak eksklusif gitu ya. Jadi ya yang berhak untuk memutuskan dirinya sendiri, orang lain nggak berhak. Siapapun, sekalipun itu orang tua, sekalipun itu pasangan gitu ya. Hal-hal yang kaitannya dengan agama tuh nggak bisa nggak bisa untuk diperdebatkan dan juga nggak bisa disalah-salahkan gitu loh. Karena tiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Kita nggak boleh gitu ya menjudge, oh kamu kenapa kok kamu keluar dari agama ini, wah kamu gini. Jangan menjudge seperti itu. Kita nggak tahu ya perjalanannya dia itu kayak gimana, dan tentu dia jadi memilih untuk keluar dari agama itu. Jelas itu atas izinnya ya, atas izin Sang Maha Pencipta kan. Dan kegelisahan hati gitu ya, itu yang membimbing siapa? Jadi stop untuk menjudge orang gitu berdasarkan agama salah satunya ya, atau unsur sara ya, suku, agama, ras, dan A-nya apa ya, kok lupa ya aku ya. Coba kalian komentar A-nya apa, aku lupa beneran ini, blank. Jadi gitu ya, jangan menjudge orang, itu nggak penting sekali gitu loh, karena tiap orang punya jalannya sendiri-sendiri dan kamu punya hidup sendiri gitu loh. Kalau kamu punya hidup sendiri tentu ya kamu urusi hidupmu sendiri aja gitu ya, intinya itu. Dan kenapa aku harus jelasin ini ya, karena hilangkan dulu mindset bahwa yang bener itu gini, yang betul, yang salah itu begini. Hilangkan dulu sebelum aku ngomong ini ya, karena kalau nggak gitu nanti kalian pasti ya nggak apa-apa sih kalian nggak setuju, cuman aku kasih background itu dulu gitu loh, biar jadi aku ngomong tuh ada dasarnya gitu ya. Di kartu ini aku ngomong sesuai dengan energinya ya, sesuai dengan kartu yang keluar. Kamu dan dia tetap bersatu karena kalian soulmate, dan soulmate itu rare, jarang sekali bisa ya ketemu soulmate. Kadang misalkan 1 abad gitu ya, soulmate-nya cuman berapa orang, berapa pasang. Selebihnya nanti di abad berikutnya atau mungkin malah di kehidupan yang berikutnya gitu ya, di inkarnasi yang berbeda gitu. Jadi rare, aku bilang sekali lagi, sangat jarang sekali ditemukan kalau yang benar-benar soulmate ya, karena dia membawa misi gitu loh, membawa misi entah semesta atau Sang Pencipta bermaksud untuk kayak gimana, kita nggak pernah tahu dan kita nggak bisa mengotek-otek itu ya, itu hak prerogatif Pencipta gitu. Cuman kalau dari kartunya kalian berdua tetap bersatu, tetap menikah, tetapi dua-duanya memeluk agama yang sama tapi bukan agama kalian masing-masing loh ya, energinya tuh begitu ya. Jadi misalkan nih kamu agamanya A gitu, aku nggak mau nyebut agama ya, nanti takutnya gimana. Si B dia gitu ya, pasanganmu itu agamanya B, terus kalian entah kenapa itu tetap menikah gitu loh. Dan setelah menikah atau sebelum mau menuju ke pernikahan gitu, kalian tetap menghadapi, tentu kedua orang tua kalian pasti dan orang-orang di sekitar kalian nggak ada yang setuju, cuman kalian tetap menghadapi ini berdua dan bersatu menikah. Sebelum menikah kalian sudah sama-sama
kayak ada inspirasi gitu. Kita kayaknya perlu meluk agama C deh, biar kita sama gitu. Biar tidak ada yang ngerasa bahwa dia lebih superior atau yang satunya lebih inferior. Jadi itu keputusan kalian berdua di kartu ini. Tentu ini general reading ya, nggak bisa disamakan, atau tentu nggak bisa resonate 100% sama kamu ya. Kalau mau resonate jelas personal atau private reading ya. Ada nomornya di bawah ya, silakan tanya, diklik ya, tanya tata cara dan juga price list. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya. Yang baru ketemu silahkan dengan kalian support ya, subscribe, like, komen positif dan juga share. Kalian bisa membantu juga gitu loh orang lain, biar siapa tahu mereka punya kegelisahan hidup dan siapa tahu jawabannya ada di channel ini, mungkin gitu ya. Itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Terakhir ya, jaga kesehatan. Di ini ya, Omikron ini cukup, intinya kita nggak bisa menyepelekan. Kamu tetap harus prokes, wajib itu ya, wajib. Dan ya itu nggak bisa di otek-otek lagi atau ditoleransi lagi. Kalian wajib harus tetap prokes, dan yang belum vaksin silahkan vaksin ya. Aku merekomendasikan ini karena kita perlu ikhtiar ya, kita perlu berusaha untuk menjaga apa yang udah dititipkan pencipta terhadap kita ya, tubuh kita itu kan titipan ya. Kita perlu menjaga, kita harus berusaha, jangan enggak lah, kalau nanti takdirnya kena ya mau gimana pun tetap kena ya, enggak gitu ya, itu namanya nekat. Tetap kita harus berusaha ya. Oke, itu aja. Sekali lagi ya buat teman-teman yang pengen juga berkontribusi atau support channel ini, salah satu bentuk supportnya adalah dengan membeli produk yang ada di description box ya. Jadi aku ikut memasarkan gitu ya produk-produknya dari Shopee, dan tentu aku akan memilihkan yang dia produknya bagus ya, direkomendasikan, intinya gitu ya. Itu aku gunakan ibaratnya komisinya tuh untuk membangun channel ini tuh. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video-video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Bye bye.